terbongkar demi apa kata fakta yang mengatakan puak-puak ni masuk kan sanggup buat apa saja. Tolong tolong alert benda ni rakyat Malaysia. Gue lebih baik hidup miskin tapi di Indonesia. Wah, menarik ya pernyataan ini, tapi aku nggak setuju. This is big no. Ibu kota Konoha itu harus siap usaha maksimal walaupun hasilnya minimal. Dan karena gue memutuskan untuk kabur ke Malaysia. And I tell you why. Kebutuhan masyarakat. Tergantung pelayanan, di sini luar biasa pelayanannya. Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because... Halo, hai semuanya. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatan ya, tetap berpikiran positif dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Ada kata pepatah mengatakan kan, hujan batu di negara sendiri, hujan emas di negara orang. Nah, kalau kalian lah ya, viewer-viewer yang tersayang saya ini, korang pilih yang mana? Hujan batu di negara sendiri atau hujan emas di negara orang? Sebelum kita lanjut ke videonya, coba komen dulu ya. Nah, di sini ada satu video yang saya jumpai ya. Salah seorang wanita Indonesia ini menanggapi kan, karena ada yang berikan komentar, gue lebih baik hidup miskin tapi di Indonesia ya, daripada mungkin hidup sejahtera, aman, damai tapi di negara orang. Apakah macam itu? Nanti kita dengarkan dulu apa tanggapannya. Nanti saya juga akan menjawab versi saya ya, yang tinggal di Malaysia ini. Oke, langsung saja, jom. Gue lebih baik hidup miskin tapi di Indonesia. Wah, menarik ya pernyataan ini, tapi aku nggak setuju. This is big no. Kenapa? Karena sebagai orang yang lahir dan besar dari keluarga miskin, aku tahu susahnya menderitanya hidup tanpa uang. Waktu kecil ada masa dimana orang tua aku tuh nggak sanggup beli beras, jadi kita harus makan ubi rebus, pisang rebus, jagung rebus. Terus sampai umur 10-11 tahun tuh aku tidur di atas tikar karena belum mampu untuk beli kasur. Selain itu juga kita masak satu mie terus kuahnya dibanyakin biar bisa dibagi buat 3 orang. Kalau mau makan telur juga satu telur digoreng biar bisa dimakan buat 3 orang. Dan menurutku itu bukan sesuatu yang aku mau wariskan ke generasi selanjutnya, ke anak cucuku kalau Tuhan mengizinkan. Tapi balik lagi, setiap manusia kan punya pola pikir yang berbeda, punya mindset yang berbeda, dan ya itu terserah kalian bagaimana kalian mau menjalani hidup. Aku merasa sebagai manusia tuh kita punya pilihan untuk menentukan jalan hidup kita sendiri. Entah mau itu stay di Indonesia atau kerja di luar negeri, itu pilihan setiap orang. Aku memilih untuk keluar negeri bukan cuman untuk diriku dan masa depanku, tapi juga untuk keluarga dan orang-orang yang di sekitarku. Itu tadi jawaban daripada kakak ini, sama juga macam apa yang saya jawab juga ya. Tadi katanya hidup miskin tapi di negara sendiri. Saya rasa tidak juga ya, tapi itu adalah pilihan setiap individu ya. Kalau kamu memilih itu, oke, silahkan. Kalau orang lain, banyak lagi yang pikirannya itu terbuka ya. Tak harus kita berada di dalam satu lingkungan itu, kita sekali-sekali juga harus keluar ya, mentengok keadaan di luar, walaupun memang sangat-sangat mencabar, tapi kita harus uji juga. Mana tahu kalau di negara orang kita boleh bekerja, kita boleh juga untuk kumpul uang untuk kehidupan yang akan datang lebih baik lagi kan. Tetap juga boleh juga tinggal di Indonesia kalau misalnya sudah siap kumpul uang kan di negara orang, boleh balik, boleh juga tinggal di sana. Tapi dengan sudah punya uang ya, sudah punya pegangan sendiri dan buka usaha di sana. Dan bahkan kalau di Malaysia ini ya, kita cakap ya, rela orang itu ya sampai saya tengok naik tongkang, sampai berenang juga, karena susahnya kehidupan di sana itu ya, terpaksa mereka sampai berenang ya. Tengoklah, kita tonton videonya ini. Ada satu lagi ya, yang menanggapinya adalah warga negara Malaysia sendiri. Cium.
Oke, nah di sini ada tulisan gadai nyawa. Sampai gadai nyawa ya. Pati Indonesia sanggup bayar 1.500 ke Tekong Bud pom-pom agar dapat ke Malaysia. Nampak tak video tu? Kan terbongkar demi apa kata fakta yang mengatakan puak-puak ni masuk kan sanggup buat apa saja. Betul tak? Kanoha, kalau kita bercakap tentang diorang ni, diorang tak nak terima. Kejap ke belakang ni immigration buat kerja dah. Kau tunggu je hujung minggu, Sabtu Ahad lagi dahsyat. Tiap-tiap hari tu memang dia orang buat operasi pun, kan? Tapi korang ni macam rasa yelah, tak apa, dia orang takkan dapat tangkap aku, kan? Tapi kau tengok, lagi kita buat pembersihan, lagi galak nak masuk masing-masing. Nampak? Dia orang sanggup bayar 1,500 satu kepala. Naik Tekong berimpit-impit masuk sini. Itu pun korang nak juga korang masuk secara halal tu. Yang kau kata kau masuk ada dokumen tu. Macam tu. Dan kau rasa macam yang orang Malaysia, yang lelaki Malaysia ni, kau rasa engkau berkawan dengan perempuan Kanoha sekarang, jebeng-jebeng yang ada kat Malaysia ni, rasa dia orang masuk secara sah ke tu? Hati-hati. Ada banyak video yang immigration buat penangkapan tu dekat pusat-pusat pelacuran. Ada tu menangis-nangis bila ditangkap. Bila diperiksa, duduk kat Malaysia ni, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 2 tahun. Duduk kat sini, bila kita minta pasport, ada je alasan. Kau tak ada pasport dan dokumen, kenapa kau bebas merayau dekat luar? Satu lagi, ada yang ditangkap tu kat pusat pelacuran. Lepas tu, macam-macam alasan kau bercakap dekat orang immigration. Kau ingat orang immigration bodoh? Kau kata kau datang sini nak bekerja. Datang bekerja, tapi kenapa dekat pusat pelacuran? Tu sebab aku ingatkan bangsa aku, orang Malaysia. Korang ni pandai tau. Korang masuk sini, korang buat kerja apa saja untuk kelangsungan hidup korang. Bila korang dah dapat seseorang di Malaysia ni, ya, contoh lelaki Malaysia atau perempuan Malaysia kat sini, kau akan bagi orang kata benda yang manis-manis dia dekat orang-orang yang kau dah dapat tangkap. Kau dah dapat orang tu, kau sanggup buat apa saja, kau akan tunjukkan yang kau paling-paling suci. Tapi sebenarnya kau dah ada kat Malaysia ni dah. Dah pernah buat kerja macam-macam. Tapi tak nak mengaku juga. Itu sebab aku cakap dekat orang Malaysia. Terutama lelaki tempatan. Begini, kenapa aku orang kata bagi pencerahan kepada orang lelaki tempatan, wanita tempatan. Jangan terpedaya dengan diorang ni. Diorang masuk dah kosong, tak ada latar belakang kesihatan pun kita tak tahu. Penyakit apa yang dia bawa pun kita tak tahu. Tiba-tiba kau nak halalkan kawan tu, atas alasan tak mau melakukan zina. Dia orang sini dah kata melakukan zina dah. Macam mana tu? Kau nak ke lebih-lebih orang yang telah dicelup sana sini? Nak ke? Jangan kau cakap orang Malaysia pun tak. Masalah sekarang ni pendatang asing tanpa izin ni, yang kita tahu daripada negara dia adalah pembawa virus HIV. Faham? Sebab itu kita menyekang diorang ni semua supaya tidak bebas di dalam Malaysia. Kau tengok apa dah jadi sekarang kalau puak-puak ni masuk secara harap. Dekat Bukit Bintang, dekat Aisetan tu dah ada pula berjoget-joget. Dekat KL City pun dah ada buat joget. Kalau nampak kat aku, memang aku tegur. Tetapi kalau rakyat Malaysia nampak puak-puak ni kalau dah start menari-nari, berjoget-joget begitu, tegur. Sebab kita nak buat apa-apa pun kita kena ada permit. Macam kita nak buat event baru-baru ni, kereta api Sorong, kita kena ambil permit tu. Ingat mudah ke kita nak buat event macam tu? Macam kita orang nak pergi buat perhimpunan aman.
Kena minta permit tu. Bukan senang-senang nak buat sesuka hati kat Malaysia ni. Tapi kalau Kanoha ni, tak kira dia. Tapi kalau korang nampak, puak-puak ni ada buat perkumpulan menari-nari, korang tegur. Kita ada hak menegur. Sebab kita nak buat apa pun ikut undang-undang Malaysia, kita perlu ada kebenaran, minta kebenaran. Bukan sesuka hati kau nak menari depan KLCC, menari depan, kalau nampak kat aku ni, memang aku tanya, ada dapat permit tak? Ada dapat kebenaran daripada polis tak? Kau orang nak menari gasak kat sini, menyanyi. Kau ingat apa? Nak tunjuk, KL ni bebas untuk kau orang buat sesuka hati. Itu sebab Konoha ni, mana-mana pergi dia akan buat perangai. Tapi ingat, orang Malaysia takkan diam. Kalau kita orang nampak, especially ada mata-mata memandang, kita akan pastikan dihentikan serta-merta. Kalau ini berlaku, video-video tu kami akan hantar ke kedutaan. Jangan buat sesuka hati. Kepada warga negara Malaysia, beware. Kalau korang ni nak sangat pendatang asing ni sebagai isteri, make sure orang yang masuk ni secara legal. Bukannya secara haram yang kau dapat, kesian, diorang kat sana susah, keluarga dia susah. Kalau dah susah, maknanya diorang ni tak ada duit. Kenapa dia datang berbondong-bondong masuk kat Malaysia? Kenapa dia masuk secara haram? Kalau dia kata negara dia kaya, kenapa dia orang masuk sini tak mampu nak beli pasport, tak mampu nak buat permit? Cuba kau fikir kat situ sudah. Kalau dia orang kata dia orang kaya kat negara dia, yang kaya tu bukannya etnik-etnik yang orang kata etnik-etnik yang datang masuk kat sini ni, etnik yang orang susah. Yang ni suku apa aku tak tahu yang masuk ni. Kalau yang kaya tu yang jenis keturunan Tionghoa apa benda tah, keturunan Cina. Jawa. Yang masuk kat sini memang semua miskin-miskin. Yang tak ada pelajaran. Yang kehidupan dia orang memang susah. Kalau korang kata korang tu kaya, buktikan. Aku tak nak cerita, buktikan dengan kenyataan fakta kau masuk. Tengok tadi video tadi. Caranya kau bayar kat Tekong 1,500 dah boleh masuk Malaysia. Bayangkan satu kepala 1,500. Kalau dah 200-300 orang dah berapa dah. Tekong ni kaya. Kan? Tu pun tak boleh nak terima kenyataan. Kata juga Malaysia macam-macam. Engkau orang yang masuk sendirilah. Secara haram. Lepas tu kita orang nak cakap juga yang kau tu kerja halal. Apa salahnya mencari rezeki di sini? Apa benda kau cerita ni? Otak kau mana otak? Cicir dah kat lantai dah. Tu sebab kita orang cakap kau ni IQ 78. Bila IQ 78 berkata-kata, inilah dia jadi dia. Ya orang Malaysia pula backup. Lepas tu ada pula jadikan dia laki, jadikan bini. Itulah tujuan utama dia masuk kat Malaysia ni. Selagi dia tak dapat jadi tokek, selagi dia tak dapat jadi orang kata, orang yang sembadi kat Malaysia ni, dia orang takkan balik. Itu sebab aku menyeru orang Malaysia jangan lagi terima lagi orang macam ni. Sebab dia orang ni kosong. Bila kosong, kita macam-macam yang kita kena hadap. Ya, tolonglah. Image Malaysia dah teruk dah dengan dia orang ni. Tolonglah. Kau tengok sajalah dekat coket, dekat apa semua tu. Yang gelandangan yang minta sedekah tu bukan orang Malaysia tau. Bukan orang Malaysia. Kalau tidak, JKM dah buat pembersihan dah. Sebab Malaysia kita ada kan tempat dia, transit kita tu kat Jalan Pahang tu. Rumah tu asrama untuk orang-orang yang gelandangan, yang tak ada rumah sementara, tak ada pekerjaan, kita ada sediakan untuk diorang. Jangan percaya yang diorang minta sedekah betul, itu bukan orang Malaysia. Tolong. Itu adalah pendatang asing tanpa izin. Tolong tolong alert benda ni rakyat Malaysia. Kalau ada nampak orang berjoget-joget dekat KLCC ke, dekat Bukit Bintang ke, ada orang tu semua tiba-tiba sekelompok menari. Tolong tanya, dah dapat permit ke belum? Kebenaran ke belum untuk membuat satu-satu acara ni? Itu je kita. Ini tempatnya bukan bebas. Kita ada undang-undang. Ikut undang-undang Malaysia. Sebab dia orang ni suka melanggar undang-undang lah. Yang makin menjadi-jadi dia orang dekat dalam Malaysia ni. Okay? Bye-bye. Teman-teman, nah itulah tadi tuh suara hati daripada salah seorang warga negara Malaysia ya. Oke, nah ini tadi tuh tujuannya kepada party ya, ataupun pendatang asing tanpa izin. Jadi bukan semua ya yang dikatakannya. Oke teman-teman, so ya mungkin lah ya kan sudah banyaknya orang yang datang ke sini. Jadi membuat warga negara itu tuh
tak tinggal diam ya, apalagi ada orang itu yang buat hal di negara orang masuk secara haram ya. Memang tadi itu dikatakannya susah kehidupan di sana, tapi bukan juga dengan cara ataupun jalan itu tadi. Oke teman-teman, nah itulah nasihat ya, tamparan keras juga kepada kalian-kalian di luar sana yang menjadi pati juga. Oke teman-teman, so bagaimana tanggapan kalian juga, terutamanya orang-orang Malaysia? Boleh sila berikan komentarnya. Tapi menurut saya ya, kegeraman warga negara tempatan itu diakibatkan ya karena banyaknya sudah bekerja di sini itu kan, kerja bagus-bagus tak pula kan menghina sana sini ya, berkoar-koar di media sosial, nanti dah balik ke kampungnya mulailah menghina kan. Kan gitu tak baik kan, sudah di sini kerja cari uang di sini, sudah balik mereka mulailah ya kan berkata-kata yang tak baik, negatif terhadap negara ini. Oke teman-teman, kita lanjut. Menurut kamu ya Bang Bim, lebih enak di negara sendiri apa negara orang lain? Jujur, kalkulasi durasi gue tinggal di negara orang lain dengan tinggal di negara gue sendiri itu ya of course lebih lama tinggal di negara gue sendiri gitu. Karena umur gue sekarang masih 24 tahun, dan ketika gue lulus SMA gue sempat gap year setahun. Jadi 17 tahun gue tinggal di provinsi yang gue sebut Dakjal, dan 1 tahun lagi gue tinggal di kota Bandung. Jadi in total gue tuh tinggalnya di Indonesia sekitar 18 tahunan lah. Karena kan gue sempat travel back to Indonesia for a while, visiting my family and friends. Walaupun durasi tinggal di luar negeri sekarang ini lebih sebentar ketimbang di negara gue sendiri ya, tapi gue merasa lebih nyaman tinggal di luar negeri. Karena ketika umur 20-an itu gue udah mulai bisa menentukan arah jati diri gue akan dibawa kemana gitu. Dan gue merasa negara ini, Australia, itu lebih memberikan prospek yang jelas untuk beberapa dekade ke depan sampai gue mampus. Itu lebih jelas prospeknya di sini. Jujur-jujur aja ya gue. Kabur aja dulu. Hidup di ibu kota Konoha itu kayak main game survival mode, tapi tanpa senjata, tanpa hold take, dan musuhnya bisa nge-cheat. Hidup di ibu kota Konoha itu harus siap usaha maksimal walaupun hasilnya minimal. Dan karena ini semua rasanya tren kabur aja dulu jadi jauh lebih masuk akal dibandingkan bertahan di ibu kota Konoha. Dan kalau emang gue harus kabur aja dulu, gue memutuskan untuk kabur ke Malaysia. And I tell you why. Gentlemen, we have just landed at Kuala Lumpur International Airport. Pertama, gaji di Malaysia jauh lebih masuk akal. Banyak sektor yang membutuhkan tenaga asing. Dan UMR di Malaysia itu mencapai 5 jutaan. Dengan gaji rata-rata di Kuala Lumpur itu 10-17 jutaan. Siapa yang nggak tertarik? 2. Untuk transportasi. Di Malaysia ada MRT, ada LRT, ada bus yang semuanya terintegrasi. Bukan berarti di sini nggak ada. Ada, cuman mau naik KRL aja itu kita harus berasa tawuran. Dan kalau gue pindah ke sana, gue ngerasa keamanan gue terjamin. Kamu mau parkir pinggir jalan tanpa tukang parkir pun kendaraan kamu masih aman. Kamu mau jalan malam-malam aman, nggak kayak di sini. Di sini dompet, HP masuk ke dalam saku aja itu belum tentu aman. Intinya di negara Malaysia itu tidak memperhambat seseorang untuk berkembang. Segala sesuatunya dipermudah, dimulai dari birokrasi pemerintahan hingga sistem bekerja. Kalau misal kalian punya skill, kalian bisa banget mendapatkan gaji yang layak di sana. Jadi, kalian milih untuk kabur aja dulu atau bertahan di Konoha. Kalian tahu nggak sih di Malaysia itu seperti apa? Kita pergi ke rumah sakit besar, hospital, itu pelayanannya luar biasa. Nah, saya salut di situ. Dia melayan sepenuh hati, dan saya nggak tahu mau bercerita seperti apa dengan rumah sakitnya megah, terus pelayanannya luar biasa untuk masyarakatnya. Saya betul-betul salut melihat bagaimana kerajaan Malaysia itu mengatur segala aspek, segala kebutuhan masyarakat. Tergantung pelayanan di sini luar biasa pelayanannya. Gak kisah kita orang mana, kita orang Indonesia, kita orang asing, gak penting. Yang penting dia melayani sepenuh hati. Itu kalian tahu orang Indonesia bagaimana megahnya hospital Malaysia. Gak ada banding dengan hospital kita di Indonesia, jauh ya. Tapi di sini kita pelayanannya seperti apa di negara orang.
Sedangkan di negara sendiri, kita ke rumah sakit itu seperti pengemis, seperti gak ada harga. Dia kira rumah sakit itu untuk melayani orang sakit, bro, bukan melayanin. Saya nggak habis pikir. Lagi-lagi saya membandingkan ya, rumah sakit besar Malaysia dengan rumah sakit kita di Indonesia, nggak ada apa-apanya. Kalian di Indonesia ya, kalau saran saya ya, segera pindah negara, kawin dengan orang Malaysia, kalian boleh dapat hidup senang. Stop jadi orang Indonesia, apalagi keturunan kalian. Oke? Ada yang sama merasa seperti saya? Kalian jangan lupa komen. Jadi penasaran sama orang Indonesia yang udah lama tinggal di Malaysia. Satu hal aja, apa sih yang paling bikin mereka betah tinggal di Malaysia? Udaranya jauh lebih bersih, jadi gue jarang sakit. Ringgit tukar ke rupiah jadi banyak. Saya nyetir di Malaysia itu gak ada suara klakson guys, sangat kondusif, sangat beratur, dan gak nyangka ternyata tuh sangat mengurangi stres. Di Malaysia tuh duriannya paling enak, the best. Kalau di sini gue bisa dapet 3-4 tempat dalam satu hari. Wah, enak banget. Di sini jalanannya rapi dan bersih. Biaya kehidupan kita di sini tuh lebih murah dibandingkan di Indonesia yang sangat-sangat mahal. Nyaman, terus tenang. Kita nggak perlu belibet sama motor, sama horn yang bikin panik itu. Sini aman. Kalau mau jalan-jalan keluar kotanya itu enak banget. Pakai mobil aja udah dekat. Mau kemana, ke pantai yang cantik di Penang ada. Mau pantai yang cantik lagi di Besaru, Johor ada. Boleh nyelip nggak sih satu lagi yang paling basic juga, kalau secara mentality rantau ini vibesnya udah luar negeri banget, tapi kalau secara mentality anak ini juga dekat gitu, berasa dekat dari keluarga, jadi luar negeri rasa luar kota. Some people who will try to disturb you, because you have Christian, you have Muslim, you have Buddhist, you have Hindu, you have everything. Yes. And the whole world is fighting, and you live together with such tolerance and with an open heart, because you are sure who you are. You know, there are always nations who try to steer problems. So you are young people, you must fight. Yes, we will. Kenapa saya orang Bosnia rasa Malaysia lebih best dari Europe? Tahu kenapa Malaysia adalah tempat terbaik untuk saya dan kepada ramai orang luar juga. Sini semua buka 24 jam. Lapar, jangan risau. Mama ada, nak pergi pasar raya, nak pergi Dobi, semua buka 24 jam. Cuba awak pergi dekat Europe. Lagilah pada musim salji, semua kedai akan tutup awal. Pada hari Ahad, semua kedai akan tutup. Cuaca, sepanjang tahun cuaca tropika. Tak perlu risau nak pergi baju tebal, nak pergi beli boots, nak pergi tukar tayak kereta. Sepanjang tahun boleh je pakai slipper. Ke cuti, saya rasa tak ada negara dalam dunia cuti banyak macam dekat Malaysia. Sebab tu dekat sini. Yang keempat, di shopping mall, di stesen minyak, di taman rekreasi, hampir semua tempat mesti akan ada surau. So tak perlu risau kita nak solat dekat mana. Dan lagi satu, orang Malaysia ni memang peramah. Diorang suka senyum dan tolong orang. Apa lagi kelebihan Malaysia yang saya terlepas pandang? Cuba share dengan saya. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya, banyak yang membuat orang-orang itu bukan tidak mau, tak cinta negara kita sendiri, khususnya untuk orang-orang Indonesia ya, mau datang keluar negara, bahkan bukan hanya ke Malaysia saja ya, keluar negara macam Australia, ke Singapura pun orang itu mau ke sana untuk bekerja lah ya, rata-rata itu kalau mau bekerja mereka itu bukan tak cinta negaranya ya. Ada yang mengatakan ngapain keluar negara katanya gitu, di negara kita pun boleh aja itu dapat cukup-cukup katanya, kerja kuat sikit lah, rajin sikit lah katanya gitu ya. Padahal bukan orang itu soalnya malas ya, sebab kan tak ada peluang itu tadi. Kalau ada pun peluang ya, gajinya itu sangat-sangatlah ciput ya, sangat sedikit ya. Bahkan saya ada tengok ya, di Medan pun masih ada gaji orang di bawah 1 juta, bayangkan. Masih ada 700.000, 500.000. Kita tolak tepi lah ya, guru-guru honorer itu 300.000 saja ya. Setara dengan 100 ringgit sampai dengan 200 ringgit satu bulan tau.
Bayangkan, padahal sana kos sara hidup pun hampir kurang lebih je macam Malaysia kan. Macam mana orang gitu mau melangsungkan kehidupan ya. Jadi mereka itu tak ada salah lah ke luar negeri untuk mencari kehidupan lebih baik kan. Bukan tinggal selamanya, memang tak boleh lah kan. Kecuali macam yang kita ini yang berkahwin di sini, yang punya keluarga, punya anak, itu lain cerita lah ya. Kalau untuk bekerja memang mesti akan balik juga pada akhirnya ya. Bukan tidak cinta ya. Ada yang katakan kan, kami tetap aja di negara kami nih. Kami adalah NKRI harga mati katanya. Harga mati kalau kita kelaparan, pemerintah aja tak ada bantuan juga terhadap orang-orang itu. Tak mungkin lah, negara pun tidak sayang kita. Masa kita ini diri sendiri tak sayang kita? Jadi kita harus berpikir secara logik ya, bukan hanya mau cinta negara. Memang cinta negara pun tak salah ya, tapi jangan terlebih. Kita pun perlu kehidupan, betul tak? Kalian setuju tak dengan statement yang saya ucapkan tadi? So itu tadi ya, bagaimana pendapat Anda? Boleh cinta negara tapi cintai juga hidup kita ya. Kita juga punya masa depan, bukan hanya kita saja yang kita pikirkan ya, keturunan-keturunan kita. Kalau misalnya kita punya anak, punya keluarga ya, punya istri, suami yang perlu kita nafkahi. Gitu. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Bye.